Sebelum kamu menonton, ada baiknya kamu like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Selamat menonton. Yuk! Di channel Pikandan kali ini kita lagi ada di studio. Nah, inilah studio kita di 100,5 Global FM. Jadi ini ada dua komputer, ada dua mic. Yang ini untuk mixer ini untuk sound ya, untuk sound, untuk perpindahan lagu dan segala macam ya. Kemudian ada komputer, ini komputer khusus untuk browsing ya. Kemudian ini ada komputer untuk musik ya, ada dua. Jadi kita akan siaran hari ini, dengerin aja dan tonton terus live, dan jangan lupa like dan subscribe. Malam ini barengan Pikan di channel Pikdan ya, kita akan siaran tentunya barengan Jojo ya. Kita akan on air malam hari ini tentunya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman. Seratus koma lima Global FM Opiper Radio, 75 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Maju, bangga buatan Indonesia. Malam hari ini barengan Pikan dan juga Jojo, tentunya di Midnight musik akan menghadirkan beberapa informasi dan tips-tips di malam hari ini buat pengantar tidur kamu, disertai dengan lagu-lagu asik tentunya. Di edisi kapan nih? di edisi 18 Agustus 2020 mulai pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia, Pak. Iya, selamat malam dulu kita ucapin nih Jo ya. Iya. Ada yang mau ucapin salam buat siapa nih? Ya, untuk seluruh sobat J dimanapun yang berada malam hari ini. Di mana tuh? Mau dari yang Semi 2, Seraja, di Terus? seluruhnya lah, di semua Batu 5. Di mana lagi? Di seluruh Indonesia Di seluruh Indonesia kedengaran juga ya. Ya dalam malam hari ini kita akan sesuruhan bareng tentunya, tapi jangan kemana dulu. Setelah satu single berikut, tetap barengan Pikan dan Jojo di Midnight Music. Don't get anywhere, right back. Check this out. We back again ya, kembali lagi di Midnight Music. Nah, kalau malam-malam gini, apalagi mau hujan, ya kan, yang lagi mau kerja lembur, pasti tidak jauh yang namanya dari kopi, iya kan, Jo? Iya, betul sekali, Bang. Kopi apa sukanya? Kalau Jojo biasanya kopi Arabica sih, Bang. Kopi Arabica ya. Iya. Rasanya kenapa suka Arabica ya? Ada sentuhan estetika begitu. Ngeri banget ya. Jadi apa ya, kalau si Pikan sih sukanya yang nyampur-nyampur gitulah ya. Oh, Kayak
Kopsu. Kopi susu ya kan, yang ada manis-manisnya. Kalau kopi yang gitu aja yang nggak pakai gula nggak suka ya. Nggak ada rasanya. Ya kalau yang suka ya silakan monggo ya, masing-masing punya Selera masing-masing. seleranya ya. Iya. Malam hari ini kita akan bercerita, berbagi informasi ya kan. Apa tuh? Tanda konsumsi kopi berlebih serta cara mengatasinya yang perlu Sobat Ji ketahui. Bagaimana mengonsumsinya? Jadi setiap orang nih memiliki batas toleransi yang berbeda-beda terhadap konsumsi kafein, terutama dalam bentuk kopi ya. Konsumsi kopi di atas batas seseorang ini bisa menyebabkan timbulnya sejumlah dampak pada seseorang. Jadi lanjut nih, apa nih? Kondisi overdosis kafein Ah. yang terjadi pada tubuh seseorang bisa muncul ketika berlebih mengonsumsi kopi, teh, atau minuman berenergi lainnya. Hal ini biasanya menimbulkan jantung yang berdebar lebih kencang dan bahkan bisa berujung munculnya sakit kepala. Jadi ketika seseorang mengalami overdosis kafein, Cleveland Clinic mengatakan cara terbaik mengatasinya adalah dengan mengonsumsi banyak air putih. Jadi hal ini bisa membantu mengeluarkan kandungan kafein dari tubuh secara alami. Konsumsi kafein terlalu banyak hingga overdosis merupakan hal yang mungkin terjadi. Secara umum, orang dewasa sebaiknya tidak mengonsumsi kafein per hari melebihi 400 mg atau setara 4 hingga 5 cangkir. Siapa juga yang mau minum 4-5 cangkir ya? Ada bang, kadang-kadang. Ada? Oh ngapain itu? Beli kopi lah bang. Mencatur kan. Itu ngapain minum 4-5 cangkir? Jadi nggak tidur lah jadi. Jadi mengonsumsi melebihi jumlah tersebut itu bisa menyebabkan efek samping yang berbahaya. Jadi walau begitu, seseorang yang sensitif 400 mg kafein mungkin sudah cukup untuk memicu efek samping kafein. Jadi ada beberapa jenis efek samping nih Jo yang bisa muncul dan dirasa oleh seseorang. Yang pertama itu ada 5 bang. 5. Oh ya sorry. Aduh, ini pengaruh belum minum kopi nih. Butuh kopi juga kita nih bang. Tapi jangan sampai 5 gelas bang. Aduh jangan. Dia mau nganterin silakan datang. Yang pertama bang, detak jantung menjadi cepat. Mau macam mesin. Kemudian meningkatkan tekanan darah bang. Terus ada kecemasan. Ada apa lagi nih? Mual, sakit kepala dan diare bang. Sakit kepala parah ya, sampai nggak ada kematian kan? Alhamdulillah ya. Selamat berada. Jadi kalau terlalu banyak minum kopi pun kena penyakit jantung ya. Iya bang. Jantung bisa berakibat kematian. Jadi sejumlah efek samping yang muncul ini bisa berkurang seiring waktu. Jadi biasanya nih tingkat gula darah setelah konsumsi kafein bakal memuncak dan tetap ada di sekitar 3 hingga 6 jam. Jadi ketika mengonsumsi kopi dalam jumlah yang sangat tinggi nih, apa nih? Mana nih? Kejang-kejang juga bisa terjadi pada diri seseorang ya. Jika hal ini terjadi, pastikan untuk berkonsultasi secara medis ya, jangan ke dukun ya. Tapi kan bang, ke ahlinya. Kalau anak-anak step bagi kopi kan bang. Kalau anak-anak step dibagi kopi ya. Anak-anak step bagi kopi. Iya. Dari mana itu ceritanya? Orang-orang dulu gitu. Iya. Baru tahu. Aduh, ya dah. Jadi kasih tahu dulu nih cara mencegah overdosis kafein nih. Nah, jika Sobat Ji lelah mengalami efek samping dari kafein, Sobat Ji bisa mulai mengurangi jumlah kafein yang Sobat Ji konsumsi. Menguranginya secara perlahan bisa membantu dalam meminimalisir efek samping kafein. Sobat Ji juga bisa mengganti jenis minuman kafein milik Sobat Ji dengan jenis dekafein. Mengganti kopi dengan teh herbal juga bisa membantu transisi dalam mengurangi jumlah kafein ini. Jika Sobat Ji suka mengonsumsi es kopi, maka disarankan untuk mulai menggantinya dengan air putih. Lakukan perubahan secara sedikit demi sedikit untuk perubahan ini. Mulai berhenti konsumsi kopi bisa menimbulkan efek berupa sakau, yang berupa meningkatkan rasa sakit kepala, mudah terganggu, insomnia, kesulitan konsentrasi, dan bahkan gejala serupa flu. Tidak semua orang mengalami gejala yang sama, sedangkan yang lain bakal mengalami lebih lama, terutama ketika konsumsi kopinya tinggi.
Secara umum, gejala ini bakal muncul sekitar 12 hingga 24 jam setelah Sobat Ji berhenti mengonsumsi kafein. Dampak ini bisa bertahan mulai 2 hingga 6 hari dan bisa sangat tergantung jumlah kafein yang dikonsumsi. Itu Sobat Ji ya. Ternyata kafein ini bisa menimbulkan efek serupa sakau ya. Iya. Jadi begitu udah ketagihan ngopi nih, berhenti, ya kan, berhenti tengah jalan. Jadi meningkatnya pusing, Susah tidur. Pernah gitu ya? Iya, kadang Bang. Hah? Sering? Kadang sering begitu maksudnya. Maksudnya suka kopi gitu? Iya. Aduh, jangan sering-sering lah Jo. Iya, harus dikurangi Iya, dulu, Bang. enggak. Bahayanya. Papa hampir berkurang minyak kami. Lanjut aja terus ya. Udah habis Bang. Sorry. Udah habis nih. Kita beralih lagi nih ke informasi selanjutnya. Ada apa lagi nih ya? Musik. Mana nih? Oke ya, jadi ada nih informasi selanjutnya adalah 2 cara menghilangkan bekas jerawat dengan bahan alami. Apa nih? Jadi cara menghilangkan bekas jerawat secara alami. Any question? Tentunya masalah ini pernah menjadi beban pikiran bagi siapapun yang bermasalah dengan jerawat, termasuk Akyu. Iya. Terutama anak muda ini Bang. Anak muda ya? Iya. Atau ada yang jerawat? Caranya. Oh jarang ya. Pasalnya bekas jerawat memang bisa membuat kulit terlihat kurang mulus ya. Jadi ada banyak cara menghilangkan bekas jerawat secara alami yang bisa kamu coba di rumah Sobat Ji. Salah satunya adalah menggunakan bahan-bahan pencerah alami seperti pepaya, lemon, tomat, yogurt, dan kentang. Jadi berikut kami akan membahasnya malam ini ya. Yang pertama silakan Jo. Yang pertama itu ada kentang Bang. Oh, kenapa kentang? Iya, kentang mengandung vitamin dan Bukan mineral. kayak ngomongin kentang banget sih. Ya kentang kali ya, ini kita kali ya. Itu apa maksudnya ya? Berarti kok kurang makan kentang gitu ya? Salah. Salah. Nah, terus Kentang mengandung vitamin dan mineral yang mampu untuk menyembuhkan kulit dan menghilangkan bekas jerawat dan flek hitam. iya. Cara menggunakannya Bang, iris kentang tipis-tipis, tempel pada area Goreng ya kan? Ngomong ke muka ini kan. Ini kentang goreng ini. Terus Mudahnya Bang, ah. tinggal diiris kentang tipis-tipis, dia buat kentang goreng itu, tapi Iya. nggak digoreng Bang. Oh jangan ya. Cuma ditempel di Iya. bekas jerawat, tunggu 10 menit, cuci beres. Ya kalau lapar pun boleh goreng. Iya, kalau lapar, siap dari muka. Jangan lah. Penyakit itu dimakan aja dulu ya. Iya. Dicoba pengen KFC ya kan? Nggak jadi, Kentang nggak jadi maskeran Bang. Jadi Iya. makan kentang. Makan kentang, French fries ya. Nah, next on baking soda. Baking soda ini banyak digunakan untuk proses pembuatan kue, namun ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Bahan ini bisa digunakan sebagai cara menghilangkan noda hitam bekas jerawat karena baking soda terdiri dari kristal sodium bikarbonat yang berfungsi untuk mengelupas kulit mati pada saat digunakan sebagai scrub pembersih tentunya. Jadi instruksinya, cara-caranya menggunakan baking soda ini, siapkan beberapa sendok teh baking soda, kemudian ambil air secukupnya, jangan air panas, kemudian campurkan hingga mengental, oleskan pada area bekas jerawat dan pijit-pijit. Ya, sedap. Diamkan selama 2 menit, basuh wajah dengan air hangat. Jadi oleskan pelembab alami seperti minyak kelapa atau minyak zaitun, jangan disarankan minyak goreng ya. Minyak jelantah Jangan ya. Selanjutnya ya. ada mentimun Mbak. Iya. Kandungan Kenapa nih? vitamin A dan vitamin C serta magnesium yang ada pada mentimun sangat bermanfaat bagi kulit. Mentimun juga mampu untuk menghidrasi kulit. Berikut adalah cara-cara menghilangkan bekas jerawat dengan mentimun. Yang pertama, iris tipis-tipis mentimun, taruh di atas bekas jerawat, tunggu deh 30 menit. Terus? Lalu bilas dengan air dingin Bang. Hampir sama dengan kentang, tapi kalau mentimun dia agak lama Bang, 30 menit. Kalau kentang kan 10 menit tadi. Iya.
Next ada lemon. Jadi pada air perasan lemon ya terdapat kandungan asam alfa hidroksi alami ya. AHA Atta Halilintar bukan. Singkatannya AHA ya, yang mampu untuk menghilangkan flap hitam bekas jerawat. Siap. Juga berfungsi untuk mempercepat penyembuhan dan revitalisasi kulit. Jadi cara menghilangkan bekas jerawat dengan cepat menggunakan lemon, caranya adalah belah buah lemon menjadi 2 bagian dan peras sampai ke mata. Jangan. Pedas. Oleskan air perasan lemon pada bekas jerawat. Diamkan sampai pedas. Sampai kering. Jadi bilas wajah dengan air bersih lalu gunakan pelembab untuk menjaga kelembapan kulit.